Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa 7A. Pagi ini kita siap belajar bahasa Indonesia ya. Sudah tentu kabar kalian sehat ya, karena kalian sudah siap belajar hari ini. Nah, sebelum belajar, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin berdoa, Triyuda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita siap belajar ya. Sebelum itu, Ibu absen dulu. Hadir semua. Oh, ada itu yang tidak hadir ya, Repis ya. Ada keterangan Repis? Tidak ada. Nanti kita cari informasi tentang Repis. Baiklah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pagi ini ada pun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan tujuannya adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita belajar, kamu harus ingat kita belajar dalam kondisi sekarang karena keadaan pandemi. Kalian tetap jaga pola hidup sehat, rajin pakai masker, kalau berpergian mencuci tangan dan menjaga jarak. Baiklah siswa 7A, kita mulai saja. Berikut ada video pembelajaran yang akan Ibu kirimkan. Tolong kalian cermati, kalian simak ya. Ada materi salin, mana yang lengkap dirasa penting ya, masukkan dalam buku catatan. Fokus pada unsur cerita fantasi. Baiklah, kalian sudah mencermati, memahami mulai dari pengertian sampai aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok maksimal 4 orang. Di sana akan Ibu sajikan, sebentar lagi akan Ibu sajikan cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada dan Berlian 3 Warna.
Dari 2 buah cerita itu nanti kalian berkelompok diskusikan unsur-unsur ya, kalian identifikasikan unsur-unsur yang membangun cerita fantasi tersebut. Isi tabel yang sudah ibu sediakan dalam kelompok nanti. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siap, Bapak. Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada! Suara ketiganya seperti tercekat. Iya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mulai mengajukan ide.
Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling merangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Iya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Sudah disimak ceritanya tadi? Sudah. Nah, Ibu rasa tidak ada kesulitan. Coba Ibu kita bahas bersama dari cerita Belajar dengan Gajah Mada. Kita mulai dari tema ya. Dalam unsur intrinsik ada tema. Siapa yang mau jawab? Siapa yang sudah menemukan dan mengidentifikasi unsur pertama dari unsur intrinsik tersebut? Saya, Bu. Oh ya, itu Triuda. Baik, silakan Triuda. Tema dari cerita Belajar dengan Gajah Mada bahwa kita harus bekerja keras. Iya, baik sekali. Terima kasih, Yuda. Mungkin yang lain ada menambahkan? Sudah pas ya, itu tadi jawaban dari teman kalian. Lanjut kita ke unsur berikutnya. Kita menemukan unsur latar. Kita ke latar. Siapa yang sudah mengidentifikasi unsur latar? Nyalakan itu kalau kalian ingin jawab, nyalakan mikrofonnya. Siapa, Nak? Melani ya? Ya, silakan jawab Melani. Latar yang dalam cerita tersebut kamu temukan? Aktifkan speakernya Melani. Latar tempatnya di mana? Melani, aktifkan speakernya. Nah, ya mulai. Tempat Candi Trowulan. Iya, bagus Melani. Kalau latar suasana, kan latar suasana ada yang menemukan? Latar suasana keramaian ketegangan. Oh ya, diawali dengan keramaian, kemudian tiba-tiba ada ketegangan. Bagus Neviar. Sudah latar, Ibu rasa kita ke alur. Alur, ada yang sudah menemukan, mengidentifikasi alur dalam cerita tersebut? Saya, Bu. Siapa nih? Oh ya, Fikri. Silakan Fikri. Alur cerita dari Belajar dengan Gajah Mada menggunakan alur maju. Iya, alur maju. Iya. Tepat sekali Fikri, terima kasih. Setelah kita menemukan alur, unsur berikutnya ada yang tahu?
Sudah pasti kita ke penokohan ya. Siapa yang sudah mengidentifikasi bagian penokohan? Ada yang sudah menganalisa, menemukannya tadi? Ya, Bu. Sinta Aji, silakan jawab Sinta Aji. Penokohan arti rajin belajar, keras, kerja keras, dan tidak menyertai. Disiplin. Ya, jadi Sinta Aji sudah menemukan 2 orang tokoh di sana dan wataknya. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan ya? Oh iya, Citra, silakan Citra. Dani rajin belajar. Gajah Mada, seseorang pahlawan yang harus ditiru keteladanannya. Iya, jadi seperti kata Citra, terakhir itu ada tokoh Gajah Mada ya, seorang pahlawan yang memberikan keteladanan. Terima kasih Citra. Kita ke penokohan sudah, alur sudah, amanat, ya amanat. Ada yang sudah mengidentifikasi unsur amanat dari cerita tersebut? Ya, Degan. Amanat berperilaku yang baik. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Bagus sekali, Degan. Terima kasih. Terakhir itu unsur yang sudut pandang ya. Sudut pandang, cara pengarang menggambarkan, menceritakan. Bagaimana di sana? Siapa yang menemukan sudut pandang? Gaya penceritaan dalam cerita tersebut yang digunakan pengarang. Ya, Bu. Oh, Omar. Ya, Omar. Silakan Omar. Sudut pandang dalam cerita tersebut adalah menceritakan tentang Gajah Mada. Iya, jadi sudut pandang di sini menggunakan orang ketiga, kata Omar, karena ada kata mereka. Ya, alhamdulillah, siswa sekalian, kalian sudah mengidentifikasi cerita belajar dengan Gajah Mada. Terima kasih. Ya, lebih cermat lagi untuk kalian bisa menemukan dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Baiklah, akan Ibu berikan lagi nanti ya. Kalian kerjakan berkelompok tapi. Ya, kalian kerjakan berkelompok dari cerita Berlian 3 Warna dalam buku paket. Kemudian silahkan kalian isi tabel yang ada dalam lembar kerja tersebut sesuai dengan tabel yang Ibu berikan dan kriteria yang ingin dicapai. Nah, Ibu rasa itu saja kelas 7A. Terima kasih atas partisipasi dan motivasi belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Oh ya, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Ada. Baiklah, jadi pelajaran kita hari ini tentang unsur cerita dalam cerita fantasi terbagi menjadi 2. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik yang sudah kalian pelajari tadi terdiri dari tema, latar, alur, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Cerita fantasi itu sendiri adalah cerita yang penuh rekayasa, hasil imajinasi, ya, yang ditulis oleh pengarang. Semua adalah hanya rekaan saja. Nah, itu saja kelas 7A. Jangan lupa tugas yang dikerjakan berkelompok sesuai kelompok teks deskripsi kemarin. Nah, kirim tepat waktu. Ibu tunggu sampai pukul 16 hari ini. Nah, terima kasih Bu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.